ini kan kita lagi ngomongin politik gitu ya Pak, situasi politik dan yang lain-lain. Tapi waktu diajakin kopdar, yang diajak itu kita bikin aktivitas apa ya? Oh iya, asik nih kayaknya kalau kita bikin aktivitas pungut sampah. Lu kebayang nggak? Aktivitas yang mereka lakukan itu memungutin sampah tapi punya tekanan terhadap politik, terhadap pemerintah daerah, terhadap bahkan kementerian lingkungan, atau politik itu kotor, politik itu jorok, politik itu nggak banget, politik itu transaksional, politik itu korup. Masih apatis lah ya. Apatis banget Pak. Gue mau bantuin lu karena gue percaya sama lu, tapi jangan coba-coba untuk rupiahin harga diri gue gitu. Waktu itu kita lagi mempersiapkan Gatnas di Palu. Kita lagi rapat tuh, gue ingat banget kita lagi rapat sama teman-teman turun tangan pusat buat persiapan Gatnas, dan ada TV gini, terus ada peringatan tsunami di TV, tit gitu. Habis itu dapat telepon dari teman-teman Palu. Tahu nggak pas diangkat dia ngomong gini, Kak tolong, hanya gitu Pak. Kita pastiin anak-anak turun tangan Palu aman, tapi ada satu orang yang kita dapat kabar meninggal. Yang menarik adalah 6 bulan berikutnya kita tetap bikin gathering nasional di Palu. Teman-teman senasional tuh datang ke Palu. Sebelas tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang menjalani kegiatan sebagai relawan, khususnya di Gerakan Turun Tangan. Podcast One TT Special Edition 11 tahun turun tangan bersama gue Leon Bical, dan kali ini Leon udah duduk bareng Angger Sutawijaya, Sekretaris Gerakan Turun Tangan. Selamat sore Bang Angger. Sore Leon. Gimana nih kabarnya Bang Angger? Alhamdulillah sehat, waras. Thank you udah mau mampir ke podcast One TT Special Edition nih Bang. Sama-sama, terima kasih banyak juga udah diundang. Siap. Bang akhirnya. Sebelumnya? First time ya ini ya? Iya. Perdana spesial 11 tahun. Iya, perdana 11 tahun. Walaupun kemarin pas kesini, kok pada diundangin 11 tahun, gue enggak gitu. Ada antrian. Oh, ada antrian, oke. Bang Angger tadi di awal udah Leon mention nih, kalau Bang Angger adalah salah satu relawan turun tangan yang menggeluti kegiatan kerelawanan dari awal turun tangan berdiri. Iya. Nah, dulu awalnya Bang Angger kenal turun tangan tuh gimana sih Bang ceritanya? Jadi, gue waktu itu punya aktivitas di Dompet Duafa Pendidikan. Oke. Dan karena aktivitas gue di Dompet Duafa Pendidikan itu, ada satu program yang gue bikin, namanya Simposium Pendidikan. Jadi, ngumpulin guru-guru seluruh Indonesia untuk ngobrolin inovasi pendidikan di dalam kelas. Itu kayak gimana, gitu-gitu. Nah, di tengah simposium itu, ada satu part kegiatan yang mengundang keynote speaker. Yang waktu itu kriterianya sederhana. Keynote speaker ini nggak harus pejabat, bukan harus menteri, tapi dia harus punya inovasi yang unik atau inovasi yang out of the box untuk menjawab permasalahan pendidikan. Nah, waktu itu ada beberapa tokoh yang coba kita seleksi gitu ya. Dan rasanya waktu itu yang paling pas adalah sosok Anies Baswedan. Okay. Jadi mulailah aku approach beliau buat jadi keynote speech di acara simposium pendidikannya Dompet Duafa. Seingatku waktu itu di 2012 pertengahan. Oh, berarti itu jauh sebelum adanya konvensi capres dari Partai Demokrat ya? Oh, oke. Jadi 2012 pertengahan atau mungkin sekitar Oktober atau November gitu ya, atau mungkin akhir gitu. Nah, undang Pak Anies, terus bicara di depan forum simposium tadi. Dan ketika beliau datang kemudian mulai memaparkan tentang inovasi gerakan pendidikan, di situ tuh gue cuma bisa gini nih. Ini pikirannya asik gitu. Idenya asik. Apa yang kemudian dia lihat dalam konteks permasalahan pendidikan, kemudian menjawab permasalahan pendidikan dengan jawaban gerakan, itu jadi sesuatu yang menarik gitu. Terutama buat gue waktu itu yang memang aktivitasnya
melakukan beberapa aktivitas based on masyarakat gitu ya untuk menjawab permasalahan pendidikan di daerah. Wah, ini orang keren nih gitu kan. Akhirnya mulai kepoin, Pak. Kepoin. Waktu itu kan Twitter marak-maraknya ya, lagi booming-boomingnya gitu ya. Sampai di akhir 2012 masuk ke 2013 gitu ya. Gue nemu tweet dia yang judulnya melunasi janji kemerdekaan gitulah. Oke. Jadi gagasan kebangsaan. Kalau awalnya ketemu dengan gagasan pendidikannya, habis itu nemu juga gagasan kebangsaannya. Wah, ini keren nih gitu ya. Dan pendekatannya sederhana. Pendekatan sederhananya tuh gini. Ketika lu ngerasa sumpek muak sama sekitar lu dengan politik yang ada di sekitar lu, dengan situasi politik yang ada di sekitar lu, lu nggak perlu marah-marah, tapi lu cukup tanya diri lu apa yang bisa lu lakukan untuk ambil bagian, untuk turun tangan, ikut sama-sama ngelunasi janji kemerdekaan. Gitulah. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jadi, wah, ini kan menarik ya. Awalnya kalau kita muak, sumpek, enek gitu ya sama situasi dan kondisi, orang tuh selalu menyalahkan orang lain, cenderung. Kita cenderung menyalahkan orang lain. Jadi misalnya pejabat korup, kita selalu menyalahkan, pejabatnya ini gitu ya. Tapi waktu itu ada orang yang bilang, oke, situasinya memang pejabat kita korup misalnya. Tapi apa yang lu bisa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang bisa lu lakukan dalam scope lu gitu ya. Wah, itu oke banget tuh. Wah, nih bikin gue langsung deg-degan gitu, Pak. Jadi kayak... Jadi itu sebelumnya belum pernah lu denger ya dari pejabat publik manapun ya? Belum. Jadi untuk background juga, gue nih agak lama dulu di kampus, Pak. Lama di kampusnya itu karena keasikan juga ngelakuin ini itu gitu ya. Jadi mungkin kalau orang bilang tuh organisatoris lah gitu ya, dalam tanda kutip. Aktivis. Agak malu dibilang aktivis gitu ya. Karena kayaknya nggak banyak hal yang gue lakuin. Tapi hampir 13 semester gue di kampus, gue tuh bertemu dengan banyak pikiran, bertemu dengan banyak aktivisme yang lu sebut tadi, dan nggak nemu cara pandang ini nih gitu. Pendekatan ini gue nggak nemu. Nah, akhirnya waktu itu kepoin, terus dia ngajakin nawarin nama gerakan yang disebut turun tangan waktu itu. Langsung cari tahu, langsung di Twitter langsung follow, langsung cari tahu bagaimana cara terlibat dan yang lain-lain. Sampai akhirnya gue diajakin kopdar sama sesama orang, anak-anak muda yang juga ngerasain hal yang sama kayak gue gitu ya. Pas diajakin kopdar, ini kan kita lagi ngomongin politik gitu ya, Pak, situasi politik dan yang lain-lain. Tapi waktu diajakin kopdar, yang diajak itu kita bikin aktivitas apa ya? Oh iya, asik nih kayaknya kalau kita bikin aktivitas pungut sampah. Lu kebayang nggak? Kita lagi ngomongin situasi yang sangat makro gitu, politik dan kondisi bangsa, tapi turunan aktivitas kita untuk merespon itu adalah bikin aktivitas pungut sampah. Wah, ini asik banget nih menurut gue gitu ya. Kenapa? Karena politik itu kehilangan konteksnya waktu itu. Dianggap hanya milik elit dan yang lain-lain. Padahal aktivitas mungut sampah itu adalah gerakan politik, Pak. Ketika lu mungut sampah gitu ya, terus orang ke-trigger, contoh nih yang sekarang nih, yang lagi rame, kelompok yang bersih sungai, Pandawara. Itu kan, lu kebayang nggak sih bahwa aktivitas yang mereka lakukan, itu ngemungutin sampah, tapi punya tekanan terhadap politik, terhadap pemerintah daerah, terhadap bahkan kementerian lingkungan, atau dinas kebersihan di satu tempat, atau bupati ya, atau wali kota dan segala kayak gitu, Pak. Itu dilakukan di 2013. Jadi itu fase-fase perkenalan gue, dan pendekatan ini
waktu itu ya gue ngerasa gak banyak yang melakukan pendekatan itu gitu, dan karena perkenalan gue dengan Pak Anies waktu masih di Dompet Duafa, terus berkenalan dengan komunitas atau gerakan yang namanya Turun Tangannya, diajakin aktivitas pertamanya langsung bikin aktivitas gerakan pungut sampah, dan menurut gue itu keren sih waktu itu, keren. Dan ketika kumpul juga justru karena mungkin platformnya waktu itu gue kenalan di Twitter ya, dan yang main Twitter tuh adalah anak-anak muda, justru anak-anak muda memang. Oh, yang tergabung Di situ waktu kopdar pertama gitu ya. Okay. Gitu. Dan itu yang melandasi Bang Anggir langsung terjun ke Turun Tangan Tangerang. Berarti Bang Anggir ini bisa dikatain salah satu inisiatornya Turun Tangan Tangerang atau gimana nih Bang? Klaim inisiator ini kan ini ya, menurutku agak rumit gitu ya. Okay. Karena menurutku membuat satu komunitas itu inisiatif bersama gitu. Jadi ya boleh sih ada yang bilang inisiator apa gitu apa, tapi menurut gue waktu itu pembentukan Turun Tangan itu ya ada yang ngumpulin itu teman-teman Turun Tangan pusat waktu itu, kontak-kontak kita, tapi inisiatif untuk melakukan aktivitas itu kolektif kolegial. Jadi kita tuh selalu ngumpul malam Rebo malam Kamis untuk nentuin aktivitas apa yang mau kita lakuin di hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita selalu tentuin kita mau ngapain. Oh, mau bikin aktivitas misalnya pungut sampah. Oke, di mana tempatnya kita obrolin Rabu malam Kamis, Sabtu Minggunya kita bikin, kita eksekusi. Gitu terus. Jadi justru menurutku di situ keseruan ya, apa yang mau kita lakuin, kita obrolin detailnya, kita sepakat semuanya. Jadi tanpa sadar juga kita belajar untuk memanage, menjalankan nilai-nilai yang dalam tanda kutip demokratis gitu aja. Karena dengar semua pendapatnya dan segala macam sampai akhirnya kemudian itu kita eksekusi gitu. Gitu. Oke. Dan yang pada saat itu tuh membuat Bang Anggir ini kan berarti lahir dari Turun Tangan daerah nih, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Terus habis itu nyemplung ke Turun Tangan pusat sebagai direktur eksekutif pertama di tahun 2017 ya Bang, sampai 2019. Betul. Apa sih perbedaan yang mendasari antara Turun Tangan daerah dengan Turun Tangan pusat, dan hal apa yang membuat Bang Anggir istilahnya mau nyemplung nih menjadi direktur eksekutif pertama di Turun Tangan? Oke, yang membedakan menurutku di Turun Tangan daerah itu aktivitasnya aktivitas langsung. Jadi teman-teman langsung bikin program, langsung mengeksekusi programnya, bikin gerakan, langsung eksekusi gerakannya, dan semua itu dikerjakan langsung sama teman-teman daerah. Bedanya di pusat adalah di pusat itu mengadministrasi gerakan-gerakan itu. Jadi suka atau enggak bahwa ketika kita bicara gerakan turun tangan yang ada turun tangan pusat atau turun tangan daerah, bedanya adalah turun tangan pusat itu banyak mengadministrasi gerakan yang ada di situ gitu. Jadi itu sih bedanya, dan tantangannya jadi kalau dulu mungkin hanya mikirin apa yang bisa kita kerjain dalam konteks di daerah kita, tapi ketika ngomongin turun tangan pusat, apa yang bisa kita bantuin untuk bisa memastikan teman-teman daerah ini terus beraktivitas, terus melakukan dampak kebaikannya, terus berproses di masyarakat, sehingga bisa terus turun tangan gitu. Oke, selama 11 tahun Bang Anggir bareng Turun Tangan, itu kan pasti udah banyak banget up and down-nya Turun Tangan. Nah, ada nggak sih hal yang paling memorable buat Bang Anggir saat beraktivitas bareng Turun Tangan selama 11 tahun ini yang sampai sekarang masih suka terngiang-ngiang atau masih suka diinget-inget, kayak kebayang aja, kayak unik gitu memorinya? Memori uniknya itu waktu ada banyak part sih menurutku ya. Part pertama itu part konvensi Partai Demokrat. Waktu kita sama-sama sepakat untuk exercise ngebantuin orang-orang yang kita percaya punya kapasitas masuk ke wilayah politik. Waktu itu exercise-nya banyak
tapi secara nasional kita sepakat untuk dorong sosok namanya Anies Baswedan. Jadi waktu itu tuh yang kebayang sama gue dan teman-teman atau banyak anak muda saat itu, politik itu kotor, politik itu jorok, politik itu nggak banget, politik itu transaksional, politik itu korup. Masih apatis lah ya. Apatis banget, Pak. Tapi tiba-tiba ketika waktu itu kita turun tangan untuk dukung banyak orang-orang yang punya kapasitas masuk ke wilayah politik, kita tuh mendadak ngerasa sangat terhormat untuk ngelakuin itu. Jadi kebayang nggak sih Pak, misalnya waktu bantuin Pak Anies di konvensi Partai Demokrat, kita tuh nggak ada satupun yang nanya dibayar berapa. Bahkan kita iuran, patungan buat misalnya nih, datang ke acara konvensi Partai Demokrat yang ada di Bogor, konvensi Partai Demokrat yang ada di Bandung, konvensi Partai Demokrat yang ada di Jakarta. Ikut semua aktivitas itu tanpa dibayar. Bahkan kaos yang kita pakai, kita sablon sendiri. Kita patungan, kita bikin sendiri, kita produksi sendiri. Semua atribut gitu kita bikin sendiri. Buat makan, buat biaya mobil dan lain-lain kita patungan. Bahkan kita mensosialisasikan dalam tanda kutip ya, mengkampanyekan Anies Baswedan di masyarakat, itu kita lakukan dengan dana kita sendiri. Mendadak gue ngerasa, kok bisa ya ada gerakan politik yang gue tahu politik itu secara jelas kondisinya tuh nggak banget, berlumpur gitu. Tapi gue sekarang sedang terlibat di wilayah yang gue anggap berlumpur itu, tapi gue nggak ngerasa gue kotor gitu. Gue ngerasa gue melakukannya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat gitu, yang beda gitu. Nah waktu itu tuh itu berkesan banget, dan itu gak cuma gue lakuin untuk dukung Anies Baswedan aja, tapi banyak calon-calon daerah yang waktu itu juga sama-sama gue bilang untuk konteks legislatifnya gitu ya, gue mau bantuin lu karena gue percaya sama lu, tapi jangan coba-coba untuk rupiahin harga diri gue gitu. Gue bantu lu karena gue percaya, bukan karena gue pengen dapat bayaran dari lu gitu. Jadi kontraprestasinya apa gitu? Kontraprestasinya lu cukup jadi orang yang gue percaya punya kapasitas ketika lu masuk di DPRD atau DPRD kota atau provinsi atau DPR RI gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Itu di momen politik, tapi di momen sosialnya yang berkesan banget itu ketika momen gempa bumi, terus likuifaksi plus tsunami yang ada di Palu. Jadi waktu itu kita lagi mempersiapkan Gatnas di Palu. Jadi aku lupa pastinya, tapi kayaknya 2 minggu sebelum kejadian aku tuh ke Palu, ketemu sama teman-teman Palu, ngobrol, terus bahas persiapan untuk Gatnas Palu dan yang lain-lain. Karena sudah dekat waktunya gitu. Seingatku sebulan atau 1,5 bulan lagi sebelum Gatnas Palu. Nah, setelah selesai semua persiapan, biasalah teman-teman Palu ngajakin, Mas, kita jalan ke tempat-tempat wisata gitu lah ya, motoran. Nah, sampai ke satu titik ada bukit gitu di Palu, yang kita bisa ngelihat Palu dari ketinggian. Dan Palu tuh kayak kotanya kayak pecahan piring gitu loh. Jadi mangkok dipecah gitu. Nah, mangkok sisanya itu kota Palu, dan di sini nih ada kayak teluk gitu. Teluk Palu gitu masuk. Nah, gue bilang gini, ini kalau tsunami ngeri banget ya, gue bilang gitu. Itu sebelum kejadian? Sebelum kejadian, gue dari atas ini kalau tsunami ngeri banget ya, gue bilang gitu ya. Ini bisa kesapu semua, iya ya, ngeri banget ya gitu. Nah, selang 2 minggu atau 3 minggu setelah itu, gue dapat kabar, kita lagi rapat tuh, gue ingat banget kita lagi rapat sama teman-teman turun tangan pusat buat persiapan Gatnas, dan ada TV gini, terus ada peringatan tsunami di TV, gitu.
kayak peringatan darurat kemarin tuh. Iya. Tiba-tiba tsunami, prediksi tsunami di Palu. Wow, kita langsung lihat, nge-freeze. Habis itu dapat telepon dari teman-teman Palu. Tahu nggak pas diangkat dia ngomong gimana? Kak, tolong. Hanya gitu, Pak. Tolong Kak. Wah, itu remuk rasanya, perasaanku, Pak. Jadi setelah itu nggak bisa lagi ditelepon tuh. Nggak bisa ditelepon karena lost contact. Jadi itu kontak terakhir. Bayang nggak? Kontak terakhirnya adalah anak-anak turun tangan Palu itu minta tolong. Akhirnya sore itu juga kita koordinasi dengan banyak pihak gitu ya. Gimana caranya kita bisa sampai ke Palu. Jadi kita belum punya pengalaman rescue dan yang lain-lain gitu ya. Akhirnya singkat cerita, H-4 aku dengan seorang teman dari turun tangan Banjarmasin sampai ke Palu lewat jalur darat. Jadi terbang ke Makassar, ketemuan di Makassar, kita belanja perlengkapan, habis itu dari Makassar kita tempuh jalur darat, nyewa mobil sampai ke Palu. Dan ketika sampai ke Palu, itu tuh situasinya dalam tanda kutip mencekam. Jadi gelap. Kebayang nggak orang ngejarah bensin itu ditimba? Bukan ngejarah deh. Karena konteksnya ini memang nggak ada energi gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa. Mau makanan ya. Bahkan waktu itu pemerintah pusat kalau nggak salah atau pemerintah daerah bilang, oke, ambil aja stok makanan yang ada di toko-toko itu, nanti kita ganti gitu. Intinya gitu tuh. Saking stoknya nggak ada, Pak. Dan susah akses ya untuk sana. Nggak bisa aksesnya. Ada akses setauku H-2 atau H-3 tuh Hercules, tapi landasannya crack. Iya. Jadi nggak semua orang. Jadi waktu itu ketika bisa masuk pesawat Herculesnya, tujuannya adalah mengevakuasi ibu-ibu, anak-anak, orang sakit untuk keluar dari Palu. Dievakuasi memang, gitu. Jadi waktu kita nyampe juga, ini kalau teman-teman turun tangan Palu nonton nih, dia akan keinget tuh memori ketika kita masuk namanya ada kebun kopi, itu tuh daerah yang lereng-lereng gitu. Kita masuk sebelum masuk Palu. Jadi kalau dari dulu ada 2 jalur, dari Mamuju sama dari Poso. Nah, kita memilih untuk masuk dari Poso. Dari Poso itu masuk ke jalur kelok-kelok gitu, terus sampai ke Donggala baru masuk ke Palu. Tapi jalur itu adalah jalur ekstrim karena apa? Karena rawan longsor. Dulu saat itu kan masih gerak tuh. Ya. Jadi itu ya udahlah kita tempuh aja lah, karena itu salah satu-satunya jalan ya. Enggak, ada 2 jalan, tapi jalan yang satunya itu kita dengar bahwa di sini banyak penjarahan. Jadi karena kita bawa logistik, kita memilih ya udahlah kita ke Poso dulu. Poso kemudian repacking semua keperluan, baru jalan ke Palu. Nah, sampai sana akhirnya kemudian kita memutuskan untuk tinggal beberapa saat. Aku tinggal beberapa saat. Jadi kita tuh dari awal tinggal mulai dari kaget dengan gempa sampai akhirnya terbiasa dengan gempa. Itu tuh waktu tinggal di sana Bang Angger masih ada beberapa gempa. kali ada gempa. Masih terus ada gempa. Terus ada gempa. Terus kita pastiin anak-anak turun tangan Palu aman, tapi ada 1 orang yang kita dapat kabar meninggal. Dan kerennya adalah anak-anak Palu ini, mereka ini penyintas nih. Tapi mereka nggak memilih untuk pulang kampung ke kampung mereka. Mereka pilih untuk tinggal bareng sama-sama kita, ngebantuin masyarakat Palu untuk konteks itu. Jadi mulai dari evakuasi mayat, mulai dari bikin ngebantuin bikin shelter, ngebantuin ngakomodir logistik, bikin sekolah ceria di pengungsian buat anak-anaknya. Itu kerjaan sama teman-teman Palu yang dia juga sebenarnya penyintas. Di saat waktu itu, Pak,
saat gempa Palu itu gak ada satupun pejabat yang nongol karena semuanya milih pergi mengamankan diri. Bahkan pejabat Palunya itu, wali kotanya sama wakil wali kotanya yang sekarang kepilih jadi anggota DPR itu tuh. Itu tuh nggak ada beberapa hari. Warganya ditinggal chaos gitu aja. Anak-anak Palu tetap ada di situ. Kita bantuin untuk bikin pemetaan posko karena posko masyarakat itu nggak terpusat, jadi bikin kecil-kecil. Dan gimana caranya bantuan logistik itu merata, kita bantu bikin pemetaan pakai pakai satelit. Dan itu dikerjain sama anak-anak semua. Dan aku ngerasa waktu itu ini pengalaman yang nggak akan kelupa. Dan di situ tuh challenge tantangan seberapa dalam nilai-nilai turun tangan itu diuji saat itu. Dan yang menarik adalah 6 bulan berikutnya kita tetap bikin gathering nasional di Palu. Teman-teman senasional tuh datang ke Palu. Akhirnya kita bikin aktivitas di sana, di Palu, dengan situasi yang tidurnya nggak jelas dan segala macam yang nggak ini, tapi kita tetap bikin agenda itu di Palu. Merinding gue. Tapi itu memang pengalaman yang enak diceritain, agak berat dijalanin gitu. Ya karena itu tadi kan pengalaman pertama kali turun tangan dalam hal rescue itu tadi ya Bang. Gue lupa pengalaman pertama atau kedua. Sebelumnya itu gue lupa deh. Nanti coba di cross check duluan mana gempa yang ada di NTB sama gempa yang ada di Palu. Kayak gue lupa tuh kayak apa NTB dulu. Kalau NTB dulu berarti itu pengalaman kedua. Oke. Gitu. Dan waktu pengalaman di Palu itu berarti Bang Angger merasakan nilai-nilai turun tangan, salah satunya solidaritas dari teman-teman turun tangan di Palu itu sendiri. Di Palu dan senasional. Senasional tuh langsung bikin banyak sekali aktivitas penggalangan untuk ngebantuin teman-teman yang ada di Palu. Jadi waktu itu tuh kita ngerasa tiba-tiba semua gerakan turun tangan di daerah-daerah tuh terhubung dan mereka bergerak serentak gitu ya untuk ngebantuin Palu gitu. Tanpa dipaksaan. Bahkan mereka kita teman-teman dari Jogja misal, kita datang ke sana gitu. Datang juga akhirnya beberapa teman-teman akhirnya datang gitu-gitu. Bahkan memastikan teman-teman yang menarik adalah teman-teman dari internasional juga akhirnya datang dan turun langsung dan kemudian kerja bareng sama kita waktu itu. Oke, Bang Angger, dari berbagai macam up and down yang sudah Bang Angger lewati bareng turun tangan, pasti sebagai seorang relawan yang barusan bergabung, apalagi dengan pengalaman down-nya, pasti kan ada yang berpikiran, udahlah, enough kalau misalnya lebih banyak down-nya. Nah, apa sih yang waktu itu membuat Bang Angger bertahan hingga sejauh ini? Apakah karena itu tadi value yang Bang Angger rasakan, atau Bang Angger rasakan pada saat turun langsung ke lapangan, atau ada value tersendiri dari sosok founder kita yaitu Anies Baswedan yang sampai sekarang itu melekat dalam diri Bang Angger? Ya, justru menurutku ya, aku agak sulit mendefinisikan down-nya turun tangan tuh kayak gimana. Kenapa bisa dibilang ini down? Karena menurutku, sepengalamanku 11 tahun, justru setiap fase itu menawarkan pembelajaran yang beda-beda. Dan aku bersyukur banget melewati fase-fase itu gitu. Karena setiap fase itu kayak kayak hal yang ngebuat aku kalau merefleksikan itu tuh banyak banget hal-hal yang baik yang kemudian ketika aku pakai sekarang jadi panduanku dalam memutuskan apapun gitu ya, dalam kehidupanku tuh itu tuh jadi kepake banget gitu. Dan itu yang ngebuat saya masih seneng ada di circle ini gitu, masih suka
berinteraksi dengan ekosistem yang namanya turun tangan. Kenapa? Karena tadi tuh nilai-nilainya, aktivitasnya, cara bergaulnya, terus hal-hal yang dipercaya untuk melakukan itu tuh oke banget gitu, seneng banget. Dan kalau ngomongin soal foundersnya gitu ya, tadi kan di-mention ya, apakah nilainya atau foundersnya? Menurutku itu satu kesatuan sih. Dan bisa dipisah ya? Nggak bisa dipisah kalau aku ya. Karena menurutku foundersnya ini juga syukurnya sampai hari ini sekian panjang aku mengenal beliau gitu ya, beliau tuh nggak pernah mengkhianati apa yang kemudian diucapkan dalam konteks nilai gitu ya, dan dia tetap apa ya, tetap menjadi teladan buatku ya, tetap menjadi teladan dalam memaknai nilai-nilai yang dia ajarkan lewat turun tangan maupun mengimplementasikan nilai-nilai tadi gitu di banyak gerakannya, bukan hanya turun tangan gitu. Bahkan ketika dia harus memimpin itu kan juga, apalagi wilayah politik ya, banyak sekali komprominya. Ya kan, komprominya kan bukan hanya soal hal-hal baik nih, tapi juga bisa jadi yang mau berkompromi sama dia kan juga ada juga mungkin orang bermasalah gitu ya. Tapi cara beliau melakukan pendekatannya itu membuatku banyak belajar, oh begini ya cara mengimplementasikan nilai yang kita percaya untuk tetap ada di jalan yang benar, track yang benar gitu ya, dan diimplementasikan dengan cara yang terhormat. Itu sih, jadi itu satu kesatuan ya. Dan value seperti itu yang menurut Bang Angger sangat bermanfaat buat Bang Angger beraktivitas di kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya. Bahkan menurutku itu bukan cuma bermanfaat ya, itu tuh sudah kayak jadi panduan. Jadi ketika aku mendapatkan satu persimpangan jalan yang membuat aku harus mengambil keputusan, seringkali panduan-panduan nilai tadi yang kemudian mengajakku merefleksikan situasi tadi, dan akhirnya ketemu tuh jalannya, oh ternyata kayaknya harus belok kanan gitu. Karena tadi tuh pengalaman yang dijalani selama berkegiatan menjadi relawan di turun tangan, berinteraksi dengan ekosistem turun tangan, terus secara langsung misalnya membaca dan melihat dan meneladani foundersnya gitu dalam mengimplementasikan nilai-nilai turun tangan, itu tuh jadi kadang membantuku dalam menentukan arah gitu dan menentukan sikap gitu sih. Oke, Bang Angger, kita sudah hampir di penghujung podcast. Sebelum closing statement, siap. Di usia 11 tahun turun tangan, ini kan saat ini turun tangan sudah sangat berkembang dan saat ini sudah ada di 100 daerah. Pasti itu nggak kebayang buat Bang Angger dulu. Nah, gimana sih Bang Angger sebagai seorang sekretaris gerakan turun tangan yang meniti dari relawan turun tangan daerah, menapaki jejak dari seorang relawan dan sekarang sudah menjabat atau mengemban amanah sebagai sekretaris, melihat turun tangan yang sekarang, Bang? Syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan. Jadi bersyukur turun tangan bisa sampai ada di fase ini. Tentu ini bukan kerja-kerja 1-2 orang, ini adalah kerja teman-teman relawan, teman-teman officer di turun tangan pusat yang kemudian mengadministrasi sebanyak itu gitu ya. Ini adalah kerja banyak pihak dan mudah-mudahan seperti namanya gitu ya, gerakan turun tangan. Gerakan ini bisa terus menginspirasi orang untuk melakukan banyak aktivitas turun tangan, menginspirasi sebanyak mungkin anak muda ketika melihat masalah, nggak buru-buru menanyakan apa yang bisa orang lakukan buat menyelesaikan masalah, tapi justru menanyakan diri dia, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dalam skopnya dia. Jadi saya pengen banget justru ini bisa meluas ke semakin banyak orang, ke banyak daerah,
bahkan nggak melulu juga Indonesia kali ya gitu ya. Dulu di awal-awal bahkan ada seingat saya ada turun tangan Jepang dulu tuh gitu-gitu. Okay. Di teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu juga akhirnya memilih untuk turun tangan gitu. Okay. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa nge-reach out lagi nih teman-teman yang ada di luar ya, teman-teman diaspora Indonesia untuk juga mau turun tangan, sehingga apa yang kita bayangkan soal Indonesia emas 2045 katanya gitu ya, kemudian nggak menjadi bener-bener jadi Indonesia emas gitu, bukan Indonesia cemas gitu kan. Hari ini kecemasan itu ada di mana-mana ya, dengan kondisi realitas republik yang hari ini kita temui gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah kecil kita akan bisa menjadi raksasa gitu. Jadi raksasa ini jangan dibayangkan sebagai satu individu gede gitu. Bisa jadi raksasa itu kayak minion yang kemudian bikin banyak gerakan kecil-kecil, tapi kemudian bisa menjadi raksasa gitu, yang bisa memberikan dampak nyata buat republik ini. Jadi menurutku iya sekarang sedang ada masalah, iya mungkin sekarang teman-teman lagi ngerasa nggak nyaman, tapi jangan melulu tanyakan apa yang bisa orang lain lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi tanyakan diri sendiri untuk apa yang bisa kita kontribusikan untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama tadi tuh bersyukur, syukuri perkembangan. Yang kedua adalah perbaiki kekurangan. Tentu sampai hari ini ada banyak sekali kekecewaan, ada banyak sekali ketidaknyamanan, ada banyak sekali kemarahan mungkin terhadap apa-apa yang kemudian sudah dijalani sama turun tangan. Dan disitulah serunya gitu ya, bahwa ketika kita berinteraksi sebagai sebuah komunitas, maka tadi tuh pertemuan-pertemuan pikiran ini bisa jadi menimbulkan hal-hal tadi. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bisa jadi menimbulkan hal yang tadi. Tapi yang menarik adalah kenapa turun tangan masih bisa ada sampai hari ini, survive sampai hari ini, karena tadi tuh teman-teman turun tangan masih sepakat bahwa kita ini egaliter gitu. Dan ketika menemu masalah itu atau ada ekspresi hal-hal yang tadi aku sampaikan, teman-teman tuh bisa dengan gampang ngobrol, dengan gampang bertukar pikiran, dengan gampang bercerita, dengan gampang bermusyawarah, sehingga hal-hal tadi itu bisa mudah-mudahan bisa terus kita perbaiki gitu ya, sehingga gerakan ini semakin baik ke depannya. Itu sih, Leon. Oke, Bang Angger, sekarang Leon mau persilakan Bang Angger buat closing statement, ngasih pesan buat relawan turun tangan dari Sabang sampai Merauke. Silakan Bang Angger. Halo teman-teman pejuang dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Rote. Di momen 11 tahun turun tangan, saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan gerakan kita yang sudah sampai sejauh ini gitu ya. Saya yakin titik kita ada sekarang hari ini itu dilalui oleh banyak cerita, banyak hal-hal yang teman-teman lakukan di daerah teman-teman, di lingkungan teman-teman. Kita sudah mengajar di sekolah-sekolah yang kita dampingi, kita sudah bikin perpustakaan baca di banyak tempat yang bukunya kita kolek secara sukarela, kita sudah melakukan aktivitas pungut sampah, nanam bakau, dan bahkan melakukan aktivitas-aktivitas sosial, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, atau bahkan terjun di saat-saat situasi bencana, dan banyak aktivitas lain yang menurut saya ketika kita merefleksikan gerak itu, yang muncul adalah rasa kebanggaan bahwa kita di saat situasi kemudian nggak baik-baik aja, kita tetap memanggil diri kita sendiri untuk
turun tangan untuk membantu teman-teman yang ada di sekitar untuk bisa kontribusikan hal-hal yang bisa kita kontribusikan untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Teman-teman, 11 tahun itu waktu yang muda. Saya berharap gerakan ini akan terus panjang sepanjang usia manusia. Dan karena usianya masih sangat muda, jadi mudah-mudahan kita bisa tumbuh menjadi gerakan yang lebih dewasa ke depannya bersama-sama. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa bertemu, bisa mengekspresikan gerakan turun tangan, bisa terus percaya bahwa think big, start small, act now itu harus terus ada dalam diri kita. Dan yang paling penting, kita akan tetap ada di jalur yang pas, jalur yang benar, dan kita percaya bahwa sekecil apapun aktivitas atau dampak yang kita kerjakan itu akan bermakna buat orang lain, dan kelak ketika kita ada di posisi-posisi yang kemudian bisa menentukan kebijakan, kita akan balik lagi ke masa-masa sekarang, dan itu akan menjadi panduan bahwa kita ketika ada di posisi itu akan memberikan pilihan-pilihan, keputusan atau kebijakan yang membawa maslahat bagi banyak orang. Dan mudah-mudahan waktu itu nggak lama lagi. Jadi mungkin 5-10 tahun lagi kita akan ketemu di posisi-posisi itu, dan kemudian saling berbicara tentang apa yang kita lakukan hari ini dan berbicara apa yang bisa kita lakukan ke depan. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi pengen teriak pejuang bukan nih Leon. Jadi nanti di akhir. Oh oke. Itu sih teman-teman. Oke, mantap, luar biasa. Amin amin Bang Angger, keren banget closing statementnya, sekaligus doa buat teman-teman relawan dan para pejuang turun tangan di luar sana untuk memperingati 11 tahun turun tangan. Dan thank you Bang Angger, thank you mampir Leon ke podcast One TT. Wah, thank you, seneng banget. Semoga aktivitas dan kegiatan next-nya selalu diberi kelancaran. Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Angger. Amin. Terima kasih. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif barengan Angger Sutawijaya, Sekretaris Gerakan Turun Tangan. Tetap pantengin podcast Soan TT Special Edition 11 tahun turun tangan, karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, Hadapi. Aduh, sakit. Nggak, gue liatnya dari tadi gini-gini mulu nih, nggak gerak-gerak. Iya.